Oke, baik teman-teman, saya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin, ini saya menggantikan Budiana ya, yang tidak bisa hadir, yang seharusnya bisa mengisi pada kegiatan atau pertemuan hari ini. Nanti selama dua pertemuan ya, atau 3 PTM nih, saya lupa nih. Dua PTM ya, dengan dua materi yang saya sampaikan. Nanti silakan teman-teman bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini menjadi ilmu dasar yang nantinya akan teman-teman gunakan sebagai bekal ketika menyusun tugas akhir, yaitu skripsi. Ya, ingat ya, skripsi ini akan menjadi salah satu mata kuliah yang saling menyeramkan bagi mahasiswa. Ya, padahal sangat menyenangkan sebetulnya. Gitu kan? Nah, untuk bisa mengubah atau mengafirmasi positif, silakan teman-teman mulai dari saat ini, ya meskipun masih tahun depan ya teman-teman ya, sudah istilahnya involving dengan materinya. Ya kan, bagaimana bisa memahami setiap materi yang disampaikan, khususnya di mata kuliah metodologi penelitian. Kayak gitu. Oke, berhubung karena saya menjadi koordinator dan saya baru masuk pada pertemuan yang ini pertemuannya sudah keberapa ya? Kalau saya lihat di presensinya sudah kemarin yang masuk Pak Rus ya, kemudian Bu Asri. Ya, J. nah sekarang berarti pertemuan, maksudnya bukan pertemuan ketiga sih, dosen ketiga yang masuk. Oke, ini saya mohon izin, yang pertama saya akan menyampaikan skenario pembelajaran ya. Kemarin sih saya sudah kasihkan ke Sipen ya, itu terkait dengan bagaimana skenario pembelajaran teori dan praktek untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini skenarionya sudah saya kirimkan, jadi ini sudah by date ya, by name, by date, kemudian by materials. Ya, jadi nanti si P-nya bisa menghubungi dosennya dan teman-teman sudah tahu dosennya itu mau mengajarkan apa. Ya, contohnya seperti saya nih, ya kan meskipun saya menggantikan Budiana yang seharusnya masuk tanggal sekarang, tetapi saya tetap akan memberikan materi sesuai dengan yang bagian dari saya. Gitu. Jadi nanti saya ada 2 kali pertemuan, gitu ya. Oh, dengan 3 materi ya. Yang pertama nanti kita akan berbicara tentang metode dan jenis data. Yang seharusnya sih kalau kita lihat urut-urutannya harusnya urut ya. Biar karena ada suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, jadi akhirnya materi saya yang seharusnya diberikan di belakang, biar urut, akhirnya harus diberikan terlebih dahulu. Tapi nggak masalah. Ya, nanti bisa teman-teman linkkan sendiri-sendiri. Kemudian nanti kita akan berdiskusi terkait dengan analisis data, ya kan. Kemudian yang terakhir nanti pembuatan manuskrip. Cuman untuk pertemuan hari ini ya karena mendadak, saya tadi baru sempat menyiapkan materi yang analisis data dan pembuatan manuskrip. Jadi nanti untuk yang hari selanjutnya, ya tanggal 25 berarti ya, karena besok digantikan oleh Budiana lagi. Itu nanti saya akan berbicara tentang metode dan jenis data. Itu ya. Jadi nanti silakan ini dimaksimalkan ya, karena ini akan menjadi bekal untuk teman-teman ketika menyusun skripsi nantinya ya, di mana skripsi ini nanti tugasnya tidak lagi kelompok tetapi individu. Oke, itu untuk skenario pembelajaran apa? Teori ya. Nah, ini adalah skenario untuk pembelajaran praktek. Oke, praktek ini nanti akan kita mulai minggu depan ya teman-teman ya, tanggal 29. Jadi minggu ini full teman-teman belajar tentang teori metodologi penelitian. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman nanti harus suka ya kan dengan mata kuliah ini. Nah, ini nanti untuk yang mengajar teori ada 6 dosen ya, tadi sesuai dengan yang sudah saya tuliskan, ada Pak Rus, Bu Astri, saya, kemudian yang belum masuk itu Bu Umi, Bu Ani, dan Bu Diana. Nah, tetapi nanti untuk praktikum, teman-teman hanya diajar oleh 4 dosen, yaitu saya, kemudian Pak Ros, Bu Diana, dan Bu Asri. Yang akan masuk nanti sudah saya tetapkan sesuai dengan pembagian di skenario-nya. Di mana mata kuliah ini akan kita mulai tanggal 29. Nah, ini rencana saya tidak akan membuat soal UAS pilihan ganda, tetapi soal UASnya nanti saya akan meminta teman-teman untuk membuat proyek. Proyek apa? Yaitu bikin mini proposal, penelitian yang dilakukan secara berkelompok. Satu kelompoknya nanti rencana
2 sampai 3 mahasiswa ya biar nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar mengerjakan. Oh, 3 mahasiswa ding. Ya karena nanti harus mengerjakan bab 1, bab 2 dan bab 3. Nanti akan kita sampaikan, kita ajarkan di praktikumnya sebagai exercise ya atau warming up teman-teman untuk bisa menyusun skripsi yang nantinya akan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti saya sudah izin ke prodi untuk tidak membuat soal pilihan ganda di UAS ya kan karena selama ini saya tidak cukup yakin bisa mendapatkan nilai yang tinggi ketika teman-teman mengerjakan pilihan ganda. Ya, nanti untuk UASnya akan saya gantikan dengan proyek ya yaitu menyusun mini proposal di mana nantinya akan kita dampingi di praktikum. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadi nanti di praktikum kita akan mengajarkan teman-teman bagaimana untuk menyusun proposal penelitian. Ya, kalau kita berbicara tentang proposal berarti itu ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya, kemudian kalau menyusun laporan penelitian itu nanti berarti bab 4 dan bab 5. Ya, tetapi karena sekarang itu ada SK terbaru dari Warek 1, teman-teman nanti untuk tugasnya skripsinya tidak seperti yang kakak-kakak tingkat yang tebel banget gitu enggak, tapi lebih tipis dan di situ lebih spesifik. Ya, jadi nanti akan diajarkan ketika praktikum sebagai warming up teman-teman ketika nanti menghadapi skripsi di semester 6. Ya, jadi tahun depan teman-teman sudah harus mulai mengerjakan skripsi seperti kakak tingkatnya yang sekarang semester. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa untuk skenario pembelajarannya, untuk teori dan praktek sebelum saya masuk ke materi saya? Ada yang mau didiskusikan? Atau sudah cukup jelas sebelum teman-teman nanti berjalan ini waktunya cukup singkat ya kan, ada di semester antara, jadi yang seharusnya teman-teman dapatkan dalam 1 semester artinya itu 6 bulan, jadi ini hanya 2 minggu, tetapi itu pun didapatkan setiap hari. Oke, nggak ada ya teman-teman ya? Tok, apa aja? Oke, kalau nggak ada, saya kira teman-teman sudah memahami dari skenario yang sudah saya susun dan saya sudah laporkan ke prodi yang nantinya akan kita jalankan bersama-sama. Ya, monggo nanti si Pen jika ada kesulitan bisa menghubungi dosen-dosen yang terkait ya sesuai dengan penjadwalannya atau dengan saya, nanti saya bantu karena saya kebetulan jadi koordinatornya. Oke, ini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Silakan teman-teman monggo mau sambil minum, sambil makan, sambil tiduran, sambil bantuin orang tua. Silakan, yang penting fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, yang pertama ini nanti kita akan berdiskusi terkait dengan analisis data untuk menyusun skripsi. Sudah muncul di layar teman-teman semuanya. Halo, apakah masih ada teman-teman di sana? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Mau izin saya mulai ya. Sekali lagi Ya, Pak. silakan sambil tidak apa-apa tetapi fokus. Dan harapannya nanti banyak pertanyaan dari teman-teman karena kekepoan teman-teman terkait dengan apa yang kami jelaskan. Ya, yang pertama analisis data. Nah, ini yang menjadi momok bagi mahasiswa. Tetapi tenang, ya kan, tidak perlu khawatir nanti ada dosen pembimbing yang akan siap membantu teman-teman bagaimana mengolah data skripsi menjadi sebuah data yang bisa kita jabarkan atau kita deskripsikan. Nah, ini materi yang pertama terkait dengan analisis data skripsi. Nah, berbicara tentang analisis data berarti saat ini kita berbicara tentang penelitian. Ya, ingat afirmasi positif, jangan sampai kita tancapkan atau kita tanamkan di pikiran kita bahwa penelitian itu sulit. Enggak sulit, ya kan? Yang penting kita paham bagaimana prosesnya dan kita benar-benar mengerjakan sendiri. Karena target untuk S1 itu enggak muluk-muluk, teman-teman ya. Targetnya S1 skripsi itu yang penting teman-teman itu belajar bagaimana melakukan penelitian yang benar dan baik. Itu saja. Ya, tidak seperti target yang dibebankan kepada mahasiswa S2 bahkan S3.
Jadi tidak perlu khawatir. Jadi hanya belajar bagaimana sih saya membuat proposal, bagaimana saya mengambil data, bagaimana saya menggunakan SPSS gitu kan, bagaimana saya menginterpretasikan hasilnya, hanya sebatas itu. Jadi benar-benar paham dengan prosesnya. Dan harapan saya, karena teman-teman ini reguler, dia sebisa mungkin dikerjakan sendiri. Nanti selama proses pembelajaran atau penyusunan skripsi, meskipun teman-teman tidak mendapatkan bimbingan dengan saya akan masih bertanggung jawab untuk bisa membantu teman-teman. Ya, untuk bisa menyelesaikan skripsinya. Boleh kita konsultasi, meskipun bukan anak bimbingan saya. Ya, jadi nanti teman-teman fokus bagaimana bisa menyelesaikan studinya dengan mengerjakan skripsi sebaik mungkin. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan riset. Kenapa sih kita harus meneliti? Untuk apa sih sebetulnya? Itu kan tidak harus penelitian. Yang pertama, ya kita menjawab pertanyaan dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Entah itu fenomena yang terjadi secara sosial atau secara alamiah. Ingat, nanti sulitnya teman-teman kemarin sudah belajar bikin latar belakang belum ya? Sama Bu Asri atau sama Pak Rus? Atau permasalahan penelitian sudah belajar belum kemarin? Ampun, Pak. Ampun ya. Nah, nanti ini yang menjadi sesuatu yang harus kita internalisasikan. Karena antara permasalahan atau masalah dengan masalah penelitian itu berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ini nih contohnya Mbak Asano nih Nadia. Ya kan, saya kasih makan nih, saya kasih makan nasi. Ya kan, ternyata masih nggak kenyang. Nah, ini yang namanya masalah penelitian. Kita sudah lakukan sesuatu, tetapi kok tidak ada impact-nya ya, nggak ada dampaknya ya. Terus kita teliti ini kenapa? Kan di situ muncul pertanyaan, kenapa kok bisa nggak kenyang padahal sudah dikasih makan nasi satu piring? Padahal secara logika, secara normal harusnya dia kenyang. Ternyata dia nggak kenyang. Nah, perlu kita jawab dengan penelitian. Why? Kenapa? Itulah fenomena penelitian. Kalau di situ hanya masalah saja, ya teman-teman hanya bisa melihat, oh iya dia lapar, karena kenapa nggak makan? Ya jelas lah lapar karena nggak makan. Itulah namanya masalah. Ya kan, dia pengen minum karena haus. Ya kan, dia haus karena dia haus, jadi pengen minum. Itu masalah. Ya kan, dia capek karena jalan kaki panjang atau jalan kaki yang dari kampus ke kampus 1, kampus 2 misalnya. Itu masalah toh. Tetapi yang namanya masalah penelitian, bagaimana kita tahu bahwa si masalah itu sudah ditangani, sudah diselesaikan, sudah dicoba diupayakan, tetapi kok masih saja tidak ada impact-nya atau dampaknya, efeknya. Nah, itu yang nanti akan kita jawab dengan penelitian. Makanya biasanya anak bimbingan saya atau mahasiswa yang sedang menyusun skripsi akan lama di sini nih untuk menentukan masalah penelitian. Ya, kalau mahasiswa itu kan seringnya gini misalnya, oh saya pengen ngasih penkes untuk apa ya, mengidentifikasi apakah bisa meningkatkan pengetahuan. Dan seperti itu kan sebetulnya tidak perlu kita berikan juga pasti akan meningkat pengetahuannya kalau kita kasih tahu. Itu hanya masalah saja, belum sampai ke masalah penelitian. Jadi intinya kalau misalkan sesuatu yang sudah bisa kita jawab tanpa melakukan penelitian, karena sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan, itu belum bisa kita katakan sebagai masalah penelitian. Sama kayak seperti tadi, kan orang lapar dikasih makan pasti kenyang. Itu kan nggak perlu kita teliti, ya kan? Orang jalan kaki pasti capek, ya pasti capek. Nggak perlu kita teliti kenapa bisa capek. Ya pasti capek, karena sudah banyak referensi yang menunjukkan seperti itu. Kan gitu. Nah, itulah yang namanya riset. Kenapa kita harus melakukan penelitian? Tetapi bukan itu yang akan saya bahas. Karena seharusnya bahasan ini sudah dibahas oleh dosen sebelumnya yang menjelaskan tentang masalah penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kekepoan kalian sebagai seorang peneliti dibutuhkanlah yang namanya analisis data atau memproses data yang sudah kita dapatkan ya kan dari responden yang kita lakukan apa ya penelitian atau partisipan ya gitu. Karena kita harus menyebut dua versi. Kalau partisipan nanti untuk penelitian kualitatif, kalau responden itu untuk penelitian kuantitatif. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data dari responden ataupun partisipan, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu yang namanya analisis data. Oke. Nah,
Nah, kemudian dari responden tersebut pastinya kita akan mendapatkan data mentah, data yang perlu kita interpretasikan, data yang perlu kita simpulkan, ya kan? Data yang perlu kita olah sehingga memunculkan atau membuat sebuah informasi yang nantinya bisa untuk menyelesaikan masalah atau sebuah temuan baru informasinya. Nah, data mentah inilah yang tadi analoginya ya, data mentah inilah yang kita dapatkan dari responden atau partisipan atau subjek penelitian. Kita butuhkan sebuah proses pengolahan data, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga kita bisa memberikan informasi terkait dengan temuan hasil penelitian yang kita dapatkan. Nah, ciri-ciri dari statistika atau analis data yang pertama ini adalah berbentuk atau berupa angka, kuantifikasi, kemudian objektif, ya, apa adanya kan, karena tidak sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan indikator, sesuai dengan item penilaiannya, objektif, ya kan. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu sama maknanya, ya kan. Jadi berbeda ketika itu sifatnya subjektif. Jadi itu ada persepsi dari individu yang menilai. Kemudian universal, ya, menyeluruh. Ya, ini bisa kita lakukan, kita bisa klaim kepada semua bidang risetnya. Nah, landasan kerja dari statistika ini adalah adanya variasi, ya, ketidakpastian pada agregat. Apa itu agregat? Nih, keseluruhan kumpulan nilai-nilai hasil observasi yang merupakan suatu kesatuan. Kemudian setiap nilai dari hasil observasi itu memiliki arti, ya, yang bisa merepresentatifkan secara keseluruhan. Itulah yang namanya agregat. Kemudian landasan yang kedua itu setelah variasi adalah reduksi. Sebagian dari populasi, ya, yang mungkin nanti kita bisa katakan sampel, ya kan. Contoh, sampel itu kan contoh ya, sebagian kecil yang bisa mewakili sebuah populasi, ya, atau merepresentatifkan populasi itu sendiri. Terus kemudian mengeneralisasi kesimpulan dari keseluruhan populasi. Jadi meskipun kita hanya mengambil sampel atau contohnya saja atau perwakilan-perwakilannya itu di populasi itu kita bisa menyimpulkan atau mengeneralisasikan temuan itu dan kita bisa klaim bahwa temuan itu dialami oleh sekelompok populasi. Itu namanya adalah generalisasi. Nah, kemudian posisi statistik dalam penelitian itu di mana? Nah, itu coba kita lihat semuanya. Oke. Nah, di sini tadi saya sebutkan bahwa ketika kita sudah memiliki sebuah masalah atau rumusan masalah, ya kan, pastinya nanti kita akan melakukan yang namanya literatur review atau literatur searching atau kita mencari bahan ya untuk bisa menentukan kira-kira kalau misalkan si masalah ini muncul, kira-kira saya apakan ya? Ya kan? Kira-kira saya arahnya ke penelitian apa ya? Misalnya nih, kemarin beberapa kakak tingkatku konsultasi nih dengan saya, Pak, ini masalahnya. Ya, misalnya tingginya angka stunting tuh di tahunan Jepara ya. Terus kemudian di Bate Alit sama di Karimun Jawa gitu kan. Saya tanya gitu kan, kenapa di sana masih banyak stuntingnya? Padahal kan dari tahun ke tahun tuh program stunting selalu ada tuh di RPJMN, ya kan? Di RPJMD gitu kan. Jadi setiap kabupaten tuh dia punya agenda ataupun program yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah stunting. Artinya di situ kan sudah ada intervensi nih, ya kan? Entah itu ada pemberian PMT, kemudian promosi ASI eksklusif, ya kan? Kemudian screening deteksi dini, gitu kan? Nah, ternyata kenapa kok masih tinggi? Apakah programnya nggak efektif ya? Atau misalkan ada faktor-faktor lain, gitu kan? Yang harus digali. Nah, disitulah nanti akan kita lakukan yang namanya studi pustaka gitu kan. Oh, jangan-jangan stuntingnya tinggi itu mungkin karena tidak ada keterlibatan ayah atau fathering. Fathering.
Betul. Nah, kemudian ternyata ada tuh, ya kan selama ini ayahnya berangkat pagi pulang malam, nggak lagi ibunya juga, gitu kan. Ibunya berangkat pagi pulang sore, karena sebagian besar daerah tersebut itu apa buruh ya, gitu kan, buruh pabrik di mana dituntut bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, ya kan, atau sampai malam kayak gitu. Nah, dari setelah kita melakukan yang namanya studi pustaka ini, ya kan kita mencari referensi, mencari penguatan, mencari bahan, mencari literatur, kita akan melakukan formulasi hipotesis. Ya, nanti ada contohnya bagaimana memformasikan hipotesis. Kemudian kita menentukan dengan hipotesis itu, atau contohnya tadi ya, ada nggak ya hubungan keterlibatannya dengan kejadian stunting pada balita di tahunan Jepara. Nah, kita nanti akan tuliskan di form stunting, oh terdapat hubungan antara keterlibatan ayah dengan kejadian stunting pada balita. Ya, nah, kemudian misalnya keterhubungan literasi kesehatan ibu atau stigma ibu terhadap kejadian stunting pada balita. Nah, dari formulasi hipotesis ini kita akan menentukan ujinya apa, pakai tes yang mana sesuai dengan hipotesisnya. Jadi ketika nanti kalian menyusun skripsi, antara tujuan, hipotesis, metode, hasil, dan kesimpulan harus match. Ya, apakah nanti kalian akan fokus ke korelasi atau kalian mau melakukan yang namanya eksperimen atau hanya deskriptif kuantitatif gitu kan, hanya menggambarkan saja, itu monggo silakan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, setelah kita menentukan ujinya, oh pakai uji misalnya PRV test, independent t-test, chi-square, Supermicro, regresi logistik linear, regresi ganda, pakai Markova, ANOVA, Pascal-Wallis misalnya. Nah, itu nanti baru kita lakukan yang namanya collecting data atau pengumpulan data. Di mana data mentah tadi, kembali ke slide sebelumnya tadi ya kan, setelah kita dapatkan data mentah ini, kemudian kita analisis. Ya kan, kemudian kita tampilkan, simpulkan, kemudian nantinya akan mendapatkan sebuah laporan ilmiah. Kayak tadi ya, laporan hasil penelitian yang sudah melakukan proses mulai dari penentuan masalah sampai menentukan kesimpulannya apa dari apa yang sudah kita temukan. Seperti itu. Nah, ini tahapan pada analisis data. Ketika kita melakukan deskriptif, ya berarti hanya mendeskripsikan, hanya univariat saja. Ya, jadi kita nanti hanya menampilkan atau menginterpretasikan hasil data ini dalam ukuran sentral atau dispersi dan distribusi. Apa saja nanti ketika kita masuk ke SPSS, nanti kalau teman-teman itu masuk mata kuliah biostatistik nanti akan belajar bagaimana menentukan mean, median, modus. Sebetulnya tanpa SPSS pun teman-teman sudah bisa menentukan misalnya dengan menggunakan Excel itu bisa. Kalau hanya cuma median, mean itu bisa. Tapi kalau misalnya kita sampai diminta untuk menentukan sampai ke rasio, proporsi, rate, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, ini perlu yang namanya aplikasi SPSS. Ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu apa ya gelisah untuk tidak bisa menggunakan SPSS. Gampang. Ya, kakak tingkatnya awalnya tidak yakin dengan SPSS, akhirnya ketika skripsi malah senengan, ya kan, pakai SPSS karena dia merasa bahwa iya ya ternyata gampang, teman-teman bisa belajar dari mana. Nah, kalau teman-teman mau beli SPSS gampang. Banyak kok sekarang ya kan file-file lepasan di Shopee itu murah-murah. Ya, misalnya beli 100.000 itu bisa dipakai buat 5 laptop. Nanti bisa sharing dengan teman-temannya. Ya, jadi harapan saya nanti untuk yang kelas ini, kelas reguler ini kalau bisa ketika mengolah data skripsi jangan dandake, ojo njahitke, ya tetapi digarap dewe. Nanti diajarin ya. Gitu. Atau misalkan kita sampai ke melakukan analisis inferensial, ya kan, di mana kita melakukan uji hipotesis. Kalau misalkan ini sudah bivariat nih, bivariat itu berarti apa? Dua variabel minimal, ya kan, atau dua atau lebih variabel. Misalnya hubungan tadi ya, keterlibatan ayah dengan kejadian stunting itu sudah yang namanya inferensial analisisnya, tidak hanya lagi menggambarkan saja. Karena kita pengen tahu nih, iya kan, berhubungan enggak? Kalau sudah tahu berhubungan atau tidak itu kira-kira bagaimana kekuatan hubungannya. Nah, semua itu bisa kita simpulkan dengan melakukan analisis data. Menggunakan apa?
menentukan uji sesuai dengan hipotesis dan tujuan penelitiannya. Di mana hasilnya ini akan mewakili atau akan menggambarkan populasi meskipun kita hanya mengambil sampel saja. Nah, ini penyajian data tabel. Jadi kalau kita misalkan sudah melakukan analisis data, artinya kita harus menginterpretasikan tabelnya nih. Kita menggambarkan nih. Ya kan? Terus kemudian apa saja yang ada, yang harus ada di tabel? Yang pertama kepala tabelnya. Kepala tabel itu judul teman-teman, tabel 1, ya kan, gambaran karakteristik responden, atau tabel 2, gambaran apa, pengetahuan responden. Nah, itu namanya kepala tabel. Kemudian leher tabel itu adalah judul-judul kolom. Misalnya di situ ada variabelnya, meannya, SD-nya, 95% CI-nya, itu adalah leher tabel. Kemudian badan tabel itu berarti isinya data-datanya, nama-nama variabelnya. Kemudian kaki tabel itu dia keterangan tambahan, ya. Atau misalkan di paling bawah di bawah tabel itu biasanya sumber (2). Nah, itu biasanya adalah kaki tabel. Jadi tabel itu harus ada seperti itu, ya, strukturnya atau bagian-bagiannya. Nah, contohnya kayak gini teman-teman, ya. Yang tabel 5.1 ini namanya adalah kepala tabel. Ya, di sini ya ada kepala tabel, leher, badan, dan kaki. Nah, yang nomor, kemudian perlakuan, kemudian kontrol, perlakuan, kontrol, prepos, 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 ini yang namanya leher tabel. Nah, yang angka ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian angka 100 dan seterusnya sampai ini ya, sampai 20, sampai ini adalah yang namanya badan tabel. Nanti kaki tabel ini biasanya dituliskan di sini nih, sumber, misalnya data primer. Atau misalnya kalau kita dapatkan dari rumah sakit, misalnya sumber, ya kan, misalnya rekam medis rumah sakit atau RSUD Dr. Sutomo tahun 2007, misalnya. Itu yang namanya kaki tabel. Nah, syarat membuat tabel itu seperti apa? Yang pertama harus mudah dibaca. Ya kan, kemudian harus ada tadi ya bagian-bagian tabel, ada kepalanya, ada lehernya, ada badannya, ada kakinya. Kemudian kalau misalkan di situ kok ada satuannya, bisa dituliskan di tabel, leher tabel. Misalnya nih, kita mau menggambarkan atau mendeskripsikan tekanan darah. Nah, itu kan pasti kan di dalam si badan ini kan nggak boleh kita tulis satuannya ya. Jadi nanti di atas sini misalnya tadi ya tekanan darah dalam kurung mmHg. Nah, itu dituliskan di leher tabel. Jadi angka-angka ini yang kita tuliskan di badan tabel itu tidak boleh pakai satuan-satuan itu. Misalnya berat badan dalam kurung kilogram, tinggi badan dalam kurung misalnya sentimeter, misalnya. Di situ kita di badan tabel ini hanya menuliskan angka-angkanya saja. Terus kemudian kalau misalkan kita ada singkatan, kita tuliskan footnote di bawah atau di bawah kaki tabel. Ya biasanya apa, teman-teman tuliskan BB atau TB. Itu kan sebetulnya kan tidak semua orang bisa memahami apa sih BB dan TB kalau dia bukan orang kesehatan. Nah, itu perlu kita tuliskan tuh BB.2 berat badan, tinggi TB.2 tinggi badan. Atau misalnya yang sering saya lakukan itu UMR misalnya, penghasilan lebih dari sama dengan UMR kurang dari UMR. Nah, UMR itu saya kasih tanda bintang nih, dan nanti di bawah itu saya tuliskan UMR.2 upah minimum kabupaten. Kayak gitu. Jadi perlu kita berikan penjelasan kalau misalkan memang kita perlu atau terpaksa menyingkat. Nah, kalau misalkan ini adalah data yang tidak primer atau data sekunder, jadi teman-teman harus wajib menjelaskan sumber datanya itu dari mana. Di bagian tadi ya, di bawah kaki tabelnya tadi. Nah, kemudian bagaimana kita syarat untuk mengeneralisasi? Ya, paling baik ya kan teknik sampling ini nanti akan diajarkan juga ya di Diana kalau tidak salah.
Ya, paling baik itu kalau kita mau menentukan teknik sampling itu baiknya kita menggunakan yang namanya simple random sampling. Jadi kita acak. Ya, jadi desain penelitian yang paling bagus itu adalah yang random. Yang random ya, yang kita acak. Acaknya itu bagaimana? Bukan berarti acak itu kita ngasal-ngasalan, bukan. Tetap harus kita pastikan si sampel atau si populasi ini sudah homogen, kemudian kita acak. Acaknya itu bisa menggunakan nomor urut, bisa kocokan nama dan sebagainya. Itu akan lebih representatif dibandingkan kita memilih sesuai dengan kebutuhan atau eksidental atau sesuai dengan yang saat itu ada. Kemudian sampel harus reliable. Apa itu reliable? Ya, jadi kita menggunakan rumus untuk menghitung minimal sampel, kecuali terpaksa kita menentukannya total sampling. Ya kan, kalau total sampling berarti kita nggak perlu menuliskan pakai rumus. Ya, di mana di situ ada 20 populasinya, berarti 20-20-nya akan saya jadikan sebagai sampel. Ya, jadi nanti setiap uji itu punya rumus yang berbeda-beda. Nanti akan belajar nih bagaimana menentukan minimal sample size. Nah, dasar pemilihan uji ya ini biasa kita singkat dengan TSSP. Yang pertama yang perlu kita tentukan adalah tujuannya apa. Jangan sampai di situ ingin melihat hubungan pakai ujinya uji pengaruh atau eksperimen nggak match. Atau kebalikannya. Jangan sampai di situ kok tujuannya itu adalah untuk menganalisis pengaruh sebuah intervensi, tetapi kita pakai ujinya uji korelasi, itu kan nggak match juga. Ya. Kemudian skala pengukuran, ya antara numerik dengan kategori itu berbeda-beda. Ya nanti teman-teman belajar dengan saya jenis data. Ya ada data numerik, kategorik. Numerik itu apa? Ada ordinal, ada rasio, ada interval. Kemudian kalau datanya kategori itu apa? Ada nominal, ada ordinal. Nah, kemudian ini sampelnya bebas atau berpasangan, ya karena nanti akan menentukan ujinya apa sesuai dengan sampel. Kemudian berapa jumlah variabel yang diteliti itu juga perlu kita tentukan sebagai pertimbangan untuk menentukan kira-kira jenis ujinya apa yang bisa saya gunakan. Nah, tujuan penelitian. Ya, ini menentukan jenis uji atau analisis datanya. Apakah kita hanya mendeskripsikan ini ya, atau kita akan menganalisis atau uji beda, atau kita menganalisis korelatif atau hubungan. Kemudian apakah kita ingin tahu efektivitas dari sebuah intervensi atau pengaruh dan sebab akibat. Nah, tujuan ini akan kita pertimbangkan untuk sebagai bahan untuk menentukan uji apa yang akan kita gunakan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Ada skala data, ada nominal ordinal ini masuknya ke data kategorik, interval rasio ini masuknya ke data numerik. Nah, ini ya gitu contohnya misalnya nominal. Ya kan? Nominal ini tidak ada leveling ya teman-teman ya. Misalnya laki-laki perempuan itu adalah nominal. Kalau nggak laki-laki yang perempuan, nggak ada setengah laki-laki, nggak ada setengah perempuan. Itu yang namanya nominal. Tidak ada levelingnya. Tidak ada apa ya tingkatannya. Ya, ya tidak. Itu kan nominal. Kalau nggak ada tuh setengah iya setengah tidak. Karena itu yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pemahaman kita. Kemudian contohnya ini ya, golongan darah kan A, kemudian B, AB, 0 gitu kan. Nah, itu kan bukan ordinal tapi nominal karena golongan darah A itu belum tentu lebih baik daripada B. B belum tentu lebih baik daripada AB dan belum tentu lebih baik daripada O. Kayak gitu. Agama, kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu adalah nominal. Jadi bukan tingkatan. Suku juga sama, ya nominal juga. Nah, kalau ordinal ini peringkat dia punya levelingnya. Ya, misalnya nih, tekanan darah ada normal, prahipertensi, hipertensi grade 1, grade 2, grade 3 misalnya. Itu kan ada tingkatannya. Atau misalnya pendidikan, ya kan tidak sekolah, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi itu adalah ordinal. Ya, kemudian tadi ya ketika kita menginterpretasikan perilaku atau pengetahuan oh dia baik kurang baik sangat baik itu ya
cukup baik. Nah, itu yang kita kita bisa klaim itu adalah herd immunity. Kemudian interval, ya, dia tidak punya titik nol mutlak. Ya, jadi koefisien inteligensi sama dengan ordinal ditambah mean, standar deviasi, UJT, ANOVA, regresi dan logistik. Dan rasio dia punya titik nol mutlak. Ya, kayak gitu. Nah, ini statistik induktif, ya kan? Jadi ini bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu apa, Pak? Parametrik itu dia pakai datanya numerik, ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi milihnya itu adalah interval dan rasio, berarti nanti si ujinya uji parametrik, ya kan, bisa pakai t-test, bisa pakai korelasi Pearson, bisa pakai ANOVA. Tapi kalau misalkan datanya pakainya kategori, ya kan, itu berarti kita pakainya bisa chi-square, Wilcoxon, dan Whitney sama Spearman. Itu contohnya. Nah, ini ada tabel yang akan mengarahkan teman-teman, oh nanti kalau misalkan kok saya akan meneliti tadi ya hubungan keterlibatan ayah dengan kejadian stunting, oh berarti di situ ada dua variabel, ya kan, nanti tinggal kita tentukan kira-kira uji mana yang perlu kita gunakan, ya. Ini semuanya akan bermanfaat untuk teman-teman ketika nanti teman-teman menyusun skripsi, jadi jangan sampai salah menentukan uji yang kita gunakan, ya. Juga sama, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama. Ya, kira-kira kapan saya pakai Wilcoxon, Mann-Whitney, kapan saya pakai chi-square, kapan saya pakai Fisher, kapan saya pakai regresi logistik ganda, gitu kan, logistik linier, gitu kan. Nanti kita tentukan semuanya. Nanti kita belajar di biostatistik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan uji statistik? Ya kan, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Ya kan tadi, apakah kita akan melihat hubungan, atau kita melihat sebuah pengaruh, efektivitas, atau kita hanya menggambarkan. Ya, baru nanti kita tentukan uji statistiknya. Tentukan alfanya. Alfa itu apa, Pak? Alfa itu biasanya taraf kesalahan. Kalau di kesehatan itu kita memiliki kompensasi sebanyak 95% kebenarannya. Jadi 5% itu boleh salah. Ya, kalau kesehatan secara umum ya. Tetapi kalau di bidang medis seperti farmasi dan kedokteran ini lebih rigid lagi. Ya, lebih rigid lagi. Jadi dia menggunakan kesalahan 1%. Jadi benernya harus 99%. Karena kalau penelitian untuk obat-obatan nggak boleh salah banyak-banyak, kan? Boleh salahnya hanya 1%. Tetapi kalau kita kesehatan perawat nih, misalnya kita perawatan luka atau kita melihat efektivitas sebuah sebuah intervensi atau kita melihat hubungan, itu boleh salah 5%. Ya, ada kompensasinya. Tetapi kalau di situ sudah berbicara tentang penelitian medis, penelitian farmasis atau apoteker, itu nggak boleh. Nah, kemudian nanti kita lakukan uji itu, ya kan? Kemudian baru kita tentukan apakah H0-nya diterima atau ditolak, ya kan? Nanti akan menentukan apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, ya kan? Apakah ada tadi ya, apakah efektif atau tidak, itu yang dinamakan hipotesis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya kan? Error tipe 1 biasanya 5% atau 0,05. Jadi kita boleh salahnya 5% dari 100% yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan nanti kok hasil penelitian hasil penelitian teman-teman ini tuh muncul nih, ternyata kok nggak sesuai dengan literatur yang sudah ada selama ini. Misalnya tuh tadi contohnya keterlibatan ayah dengan kejadian stunting. Ya mungkin kalau kita berbicara secara logika dan asumsi kita, ya pasti berhubungan, ya kan. Kalau misalkan ayah itu terlibat dalam proses pengasuhan anak, yang pasti mungkin anaknya bisa jadi stunting gitu. Nah, tetapi ternyata kok ketika kita cek, loh kok nilai P-nya nggak nyampe 0,05 ya gitu kan.
wah berarti nggak ada hubungannya nih, ya nggak perlu khawatir gitu kan, meskipun tidak sama. Disitulah yang namanya khasanah penelitian. Yang penting nantinya teman-teman bisa menjelaskan kenapa kok bisa berbeda sih dengan penelitian sebelumnya. Apakah memang karakteristik respondennya berbeda, ya kan? Apakah instrumen yang digunakan itu berbeda? Nah, di situ yang bisa kita sampaikan. Ya, jadi tidak perlu teman-teman itu ketika penelitian, oh harus berpengaruh nih, harus berhubungan nih, enggak, ya. Gitu. Jadi tergantung dari teman-teman sendiri. Ya, saya juga pernah kok di tesis saya itu saya meneliti dua variabel, yang satu berpengaruh, yang satu tidak. Tapi dua-duanya bisa habis di jurnal internasional. Ya, artinya di situ yang penting kita bisa membahas kenapa kok bisa berbeda, itulah yang perlu kita perhatikan. Oke, penyebab tidak terbukti hipotesis ya kayak tadi saya sebutkan, loh kok nggak ada hubungannya ya, kok nggak ada pengaruhnya ya, padahal itu orang bilang itu kalau saya kasih Penkes pasti pengurutannya meningkat. Nah, belum tentu nih kan ada faktor perancunya, ya kan, confounding factors-nya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi quality dari hasil atau temuan penelitian. Ya, apa saja penyebabnya? Yang pertama, teorinya sudah kadaluarsa, sudah lama banget, ya kan? Meskipun orang bilang knowledge itu bisa meningkat dengan intervensi Penkes, itu belum tentu, ya kan? Mungkin di situ ada faktor-faktor lain yang mengganggu sehingga yang harusnya dia meningkat jadinya nggak meningkat. Kemudian instrumen yang kita gunakan, ya kan, nggak reliable. Makanya nanti teman-teman belajar tuh di materi yang sebelumnya ya tentang bagaimana menentukan instrumen penelitian. Ya, kalau saya sendiri selalu meminta mahasiswa untuk tidak membuat kuesionernya sendiri. Kenapa, Pak? Gitu kan? Karena kita butuh waktu yang cukup lama untuk mengembangkan kuesioner. Ya kan? Karena kalau kita bikin sendiri, kita harus menguji nih kuesionernya, valid apa, reliable apa tidak. Ya, nanti kita perlu responden untuk menguji kuesioner, dan di mana responden yang sudah kita jadikan sebagai responden yang mengisi kuesioner itu tidak diuji validitas, itu tidak boleh kita gunakan sebagai responden ketika kita melakukan penelitian yang real. Karena kenapa? Takutnya nanti bias, gitu kan? Takutnya nanti nggak valid, gitu kan? Ya gimana? Takutnya gini, kalau kita menggunakan orang yang sama, misalnya nih, saya meminta Mbak Tias coba ngisi untuk uji validitas nih, pengetahuan. Nah, si responden ini, Mbak Tias, ini kan pasti akan membaca satu persatu kan pertanyaannya. Ketika nanti kok pas penelitian saya berikan kuesioner yang sama, sudah pasti teman-teman atau Mbak Tias ini akan mendapatkan hasil yang nggak valid. Mungkin dia isinya benar semua. Bukan karena pintar, mohon maaf ya, tetapi sudah ngapalin nih pertanyaannya apa, nanti jawabannya apa. Itu yang bikin ketika kita melakukan uji validitas, itu nggak boleh menggunakan orang yang sama untuk penelitian. Nah, makanya mending pakai instrumen yang sudah valid atau minimal reliable. Valid itu apa sih Pak maknanya? Valid itu persepsi yang muncul antara kita yang meneliti dengan yang diteliti atau responden itu sama, ya kan? Setiap pertanyaan itu dikatakan valid kalau misalkan pertanyaan itu dipahami oleh responden, dipahami oleh subjek penelitian, ya kan? Memiliki persepsi yang sama dengan kita sebagai seorang peneliti. Nah, kalau reliable itu artinya nanti akan bisa digunakan selanjutnya lagi, selanjutnya lagi, selanjutnya lagi. Itu yang namanya reliable. Makanya ketika mengembangkan sebuah penelitian, saya minta mahasiswa cari instrumen yang baku di Google banyak. Kalau tidak ada nilainya, kamu bisa ngemail ke si autornya. Boleh nggak saya diinformasikan berapa nilai validator, nilai reliabilitasnya? Dan boleh nggak saya meminta format kuesioner atau instrumen yang aslinya. Nanti biasanya akan dikasih sama autor. Kemudian desainnya tidak tepat. Ya kayak tadi contohnya, kita mau melihat hubungan, ternyata kita pakai kuasa eksperimen, kan nggak bisa. Ya, kemarin saya beberapa mereview tuh artikel-artikel yang masuk ke jurnal UNFU. Contohnya gini, hubungan pengetahuan dengan keterampilan kesiapsiagaan bencana. Kan nggak bisa. Ya kan, judulnya misalnya kemarin pengaruh pengetahuan terhadap keterampilan. Nah, pengetahuan ini kan sebetulnya bukan kita berikan perlakuan, tapi sebuah variabel yang kita ukur.
Jadi di situ tidak bisa kita menggunakan istilah pengaruh, tetapi yang tepat adalah hubungan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita salah menentukan judul, nanti akan salah menentukan tujuan penelitian, akan salah menentukan hipotesisnya, akan salah dalam menganalisis datanya, akan salah menyimpulkan hasil temuan. Kemudian analisis datanya yang tidak tepat juga, ya kan prosesnya. Sampel tidak representatif, makanya harus hati-hati ketika kita memilih sampel. Sampel ini kan mewakili populasi, sehingga kita pastikan si jawabannya itu bisa mewakili teman-teman yang ada di populasi. Nah, ini contoh-contoh aplikasi ya. Contohnya nih, hubungan pengetahuan dengan sikap. Ya, kita pakai data kategorik. Hipotesisnya berarti ada hubungan pengetahuan dengan sikap. Uji statistiknya pakai chi-square. Kita tentukan ya berdasarkan tabel tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi chi-square ini bacanya chi-square ya, gitu kan chi-square, chi-square. Untuk apa? Ini kita gunakan untuk data yang sifatnya atau bentuknya kategori. Ya, kategori itu apa, Pak? Tadi nominal, ordinal. Ya. Nah, syaratnya apa pakai chi-square? Tidak boleh ada sel dengan nilai expected count kosong atau 0. Ya kan? Kemudian sel dengan nilai expected count kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, itulah syarat ketika kita menggunakan chi-square. Nah, nanti contohnya seperti ini nih. Ya kan? Si cross tabulation-nya. Jadi kita pastikan di setiap ini tidak ada yang apa ya, tidak terisi, semuanya harus terisi gambarannya. Nah, ini hasilnya nih chi-square-nya. Nanti kalau teman-teman ini belajar SPS di biostatistik, ya, atau ini dengan saya atau enggak tadi. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat nih, ya kan, untuk menentukan dia ada hubungan atau tidak, kita bisa lihat di nih. Bisa kita lihat di percent chi-square, bisa kita lihat di likelihood. Ya, syaratnya apa? Kan tadi ya syaratnya ya. Tidak boleh ada sel yang 0, kosong. Nah, padahal ini ada yang 0. Ya enggak? 0. Kemudian ini 0. Artinya tidak memenuhi syarat. Ya enggak? Loh, Pak, berarti kalau enggak memenuhi syarat berarti jelek dong, Pak. Bukan. Ya kan? Kita diarahkan untuk nilai mana yang bisa kita lihat. Kalau misalkan si tabel ini tidak memenuhi syarat. Ingat, ketika kita chi-square, ini contoh aja ya. Ya, dia harus tidak boleh ada sel yang nilainya 0. Ya, dan di sel yang ada nilai expected ini tidak boleh kurang dari 5%, ya kan, dan tidak boleh lebih dari 20%. Padahal ini ada nih yang cuma 1,2, 4,8, 3,8, ya kan, 1,0, 4,0, ya kan. Terus kemudian ada yang 24,0, ada yang 20,0. Ini kan ada yang kurang dari 5%, ada yang lebih dari 20%. Artinya untuk menentukan nilai P ini kita bisa lihat yang di Pearson chi-square ataupun di likelihood ratio. Kalau dia memenuhi syarat, berarti kita bacanya yang di Pearson-nya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, berarti kita baca nilai P-nya yang di likelihood ratio-nya. Ya, di sini kalau kita lihat nilai P di likelihood ratio-nya itu nilai P-nya adalah 0,042. Ingat, kalau nilai P kurang dari 0,05 itu kita bisa simpulkan ada hubungan, ada pengaruh, ya kan? Karena ini nilainya kurang dari 0,05 berarti simpulannya adalah terdapat hubungan pengetahuan dengan sikap dengan nilai P sama dengan 0,042. Nah, tadi contoh hubungan, sekarang kita contohnya faktor-faktor. Ya kan? Ini kita pengen tahu analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gastroesofageal atau GERD. Ya, nanti hipotesisnya itu berarti ada hubungan misalnya variabelnya kita tentukan kuantitas dengan kejadian GERD misalnya atau dan lain-lainnya. Kita tentukan variabel-variabelnya karena kalau faktor-faktor itu kan kita harus menentukan faktor apa yang kita teliti. Ya. Contohnya ini adalah kuantitas. Nah, ini bisa kita gunakan Spearman Rule. Nah, Spearman itu apa syaratnya? Datanya harus ordinal, tidak perlu uji distribusi atau uji normalitas, ya kan? Ini bisa kita gunakan untuk variabel yang nilainya atau data numerik, pakai data numerik dan distribusinya tidak nol. Nah, contohnya seperti ini teman-teman.
Ya, ini kan tadi salah satu variabel yang kita lihat ini adalah kuantitas tidurnya dengan kejadian GERD. Nah, kayak ini saya berarti kuantitas tidur nih, saya ganti. Tidur dengan Nah, di sini kita bisa lihat nih hasil uji Spearman Rho. Kalau ini gampang ya, tinggal kita lihat nilai P-nya berapa, R-nya berapa. Nah, kalau di uji Spearman Rho ini, bedanya apa dengan chi-square? Kalau Spearman Rho ini dia akan bisa melihat kekuatan hubungannya sejauh mana atau seberat apa. Kalau chi-square itu cuma hanya bisa melihat, oh iya berhubungan ya sudah. Itu kan dia tanpa bisa melihat bagaimana kekuatan hubungannya. Tetapi kalau Spearman Rho ini dia bisa menentukan seberapa kuat hubungannya. Nah, contohnya ini, kita lihat dulu P-nya. Oh, ternyata nilai P-nya kurang dari 0,05. Ini bisa diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik kuantitas tidur dengan kemungkinan kejadian GERD pada mahasiswa profesi nurse. Dengan kekuatan hubungan, kita tinggal lihat nih masuknya kemana. Oh, lemah. Ya kan? Dengan kekuatan hubungan lemah, dalam kurung R-nya 0,231. Seperti itu untuk yang sipir mineral. Ingat syarat-syarat yang perlu kita berikan. Nah, ini kita menggunakan desain yang lainnya lagi. Kita pengen lihat apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan setelah pelatihan. Ya, ini nanti bisa kita gunakan yang namanya uji Wilcoxon. Ya, di mana nanti kita bisa melihat pre-post ini without control ya. Gitu. Jadi tidak ada kelompok kontrolnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk data kategori. Kalau misalkan dia pakai ordinal ataupun nominal. Tetapi bisa kita gunakan dari data numerik kalau misalkan hasil uji normalitasnya itu datanya tidak terdistribusi normal. Itu ya. Contohnya seperti ini nih. Ini tampilan SPSS banget ya teman-teman ya. Nanti kita belajar di biostatistik. Ya, kalau dilihat dari sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat 4 responden ya mengalami penurunan nilai pengetahuan. Nah, ada 25 responden itu nilainya meningkat pengetahuannya. Nah, kemudian ada taste-nya ini ya ada kalau negatif itu berarti ada penurunan nilainya dari pre ke post. Kalau positif ini berarti dia ada peningkatan nilai dari pre ke post ya. Kemudian ada TAIS ya TIES ini untuk menentukan berarti si ada responden berapa responden yang dia tidak meningkat dan tidak menurun. Jadi dia stagnan nilainya di situ. Kita tinggal lihat di sini nih di N-nya ya negatif, positif sama. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman kalau pakai Wilcoxon. Ya, nilai P-nya dilihat dari yang assign significance to tail. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan tadi kembali lagi ketentuan ketika dikatakan efektif, ada pengaruh, ada hubungan itu kalau misalkan nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, ini nilai P-nya adalah 0,000. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa tadi ya terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan pelakuan atau pelatihan tadi. Nah, ini contohnya nih pengaruh. Nah, kalau pengaruh baru pakai yang main weight nih, karena kenapa? Ya harus ada 2 kelompok, ya kan? Apa? Kontrol dan intervensi. Main weight ini sama, ya kan? Peruntukannya sama seperti Wilcoxon ini juga kita gunakan untuk data kategori. Tetapi bisa juga kita gunakan untuk data numerik kalau dia uji normalitasnya menunjukkan tidak terdistribusi normal.
Nah, di sini kita bisa lihat, ya kan? Nah, ini ya, eksak signifikansinya di sini hasilnya 0,529. Ini artinya titik ini depannya 0 ya teman-teman ya. Kalau di SPSS tuh tidak tertulis 0, tapi kalau ada titik terus kemudian ada diikuti angka, berarti sebelum titik ini ada angka. Nah, kita lihat nih di sini ya kan. Ini kan nilai P-nya lebih dari 0,05. Maka di situ dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan ya pengetahuan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai P 0,529. Terus, nah perbedaan tekanan darah, nadi, dan pernafasan pada pasien di rumah sakit X misalnya. Terus kita tentukan nih, oh kita pengen tentukan ada perbedaan enggak tekanan darah sebelum dan sesudah, ya kan? Ya ini ya, tentukan nih. Nah ini ada TD-nya nih, TD. Kemudian nadi, itu kita tentukan nih. Nadi, kemudian ada pernafasan atau RR, ya RR. Oke. Nah, kita tentukan nih. Nah, untuk menentukan apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah, ini kita menggunakan yang namanya pertites. Pertites ini syaratnya apa? Ini harus kelompok berpasangan. Dua kelompok berpasangan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan tidak ada intervensi ataupun kontrol, itu tidak perlu kita menggunakan pertites. Ya, oh, sorry. Ini bisa kita gunakan, tetapi kita hanya melihat pre dan post dari masing-masing kelompoknya saja. Dan syarat fertilitas ini hanya digunakan untuk, ya ini ya, datanya harus numerik dan hasil uji normalitasnya harus terdistribusi normal. Begitu. Nah, ini hasilnya nih. Bagaimana kita bisa tahu normal apa tidak? Nah, kita menggunakan yang namanya Kolmogorov sama Sapirowicz. Itu ya, teman-teman. Kolmogorov sama Sapirowicz. Nah, Kolmogorov ini kita gunakan kalau dia sampelnya itu lebih dari sama dengan 50. Nah, ini kita pakainya yang Kolmogorov. Tapi kalau dia Sapirowicz, ini dia harusnya sampelnya itu kurang dari 5. Gitu. Jadi tentukan. Nanti dalam satu hasil analisis itu nanti teman-teman akan mendapatkan dua tampilan seperti ini ya. Kolmogorov sama Sapirowicz. Jadi nanti kita tentukan aja. Yang kita lihat itu ininya nih, signifikansinya. Signifikansinya. Nah, ini nilainya ini yang kita lihat. Nah, ini prepos, prepos, ya kan? Prepos, prepos, prepos. Kita tentukan nih. Ya kan? Dikatakan dia terdistribusi normal kalau misalkan datanya lebih dari, ini perbedaannya teman-teman ya. Kalau tadi dikatakan ada hubungan, ada pengaruh itu kalau misalkan P-nya kurang dari 0,05. Tapi kalau misalkan di situ kok nilainya lebih dari 0,05, itu dia malah terdistribusi normal. Ya, coba kita lihat data mana saja yang terdistribusi normal. Nah, ini normal ya, kan? Ini normal. Ya, ini normal. Ini normal, ini normal. Ya, ini enggak normal, ini enggak normal, ini enggak normal, ini enggak normal. Ya, ini enggak normal, ini enggak normal. Terus Pak, kalau enggak normal itu apakah itu jelek? Bukan, gitu kan? Normal tidaknya itu kita tentukan bukan untuk menentukan kualitas datanya, tetapi kita gunakan untuk menentukan uji apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Ini normal, normal, ini normal, ini tidak normal, ini normal, ini normal, ini normal, ini normal. Ya, jadi sebagian besar normal. Jadi dari sini kita bisa tentukan, ya kan? Semua variabel ini ya kesebenarnya terdistribusi normal kecuali pos nadi kelompok perlakuan. Pos nadi kelompok perlakuan ini ya. Ini kelompok perlakuan. Nih, kelompok perlakuan sama-sama nggak normal. Yang lainnya normal. Ini nggak normal ya, tapi ininya normal. Stabilnya normal. Nah, tergantung tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia kok sampelnya lebih dari 50, berarti nilai P-nya kita lihat yang bagian
Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalkan dia kurang 50, kita pakainya yang Sapirowicz. Nanti cara untuk sampai keluar hasil ini, kita belajar di biostatistik. Akan sangat menyenangkan. Ya, nanti kalau kita sudah belajar. Nah, ini per sampel test ya atau PERTI test. PERTI test ini untuk menentukan perbedaan antara pre dengan post. Ada nggak perbedaan antara sebelum dan sesudah intervensi? Nah, yang kita lihat nanti nilai P-nya ada di sini teman-teman. Ini set significancy to tail. Ya, ini untuk yang tekanan darah. Ya, ini yang pertama kan tekanan darah ya. Tekanan darah perlakuan, tekanan darah kontrol. Ini nadi kontrol. Nanti kita tentukan dari sini saja bisa kita simpulkan bahwa untuk tekanan darah kelompok intervensi itu ada perbedaan sebelum sama sesudah diberikan intervensi. Kemudian sama halnya dengan yang kontrol, gitu kan tekanan darah yang kontrol, kelompok kontrol juga ada perbedaan ya dengan nilai P 0,001. Kemudian pos untuk nadi kelompok kontrol ini juga ada perbedaan karena dia nilainya masih di bawah 0,05. Ingat, kalau uji normalitas berarti dikatakan normal kalau P-nya lebih dari 0,05. Ya, kalau perbedaan, hubungan, pengaruh itu dikatakan hubungan, berpengaruh dan berbeda kalau nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, contoh nih, ya ini independent test. Bagaimana ketika kita menggunakan independent test? Di sini sudah ada dua kelompok yang bebas. Ya, nanti kita akan melihat pre-nya, kita melihat post-postnya. Kita menggunakan independent test. Nah, ini syaratnya harus pakai skala interval atau rasio karena numerik itu pun harus yang terdistribusi normal. Jadi syarat untuk PERTI test dan independent test itu datanya harus normal. Kalau nggak normal, kita nggak boleh pakai yang namanya PERTI test dan independent test. Nah, si normal kita lagi nih, ya kan? Kita tentukan nih normal nggak. Ternyata kita lihat nih sama kayak tadi ya, ini yang nggak normal. Kan? Ini nggak normal juga. Kemudian ini nggak normal juga. Nah, jadi yang lainnya normal semuanya. Ya, ingat, dikatakan terdistribusi normal kalau dia lebih dari 0,05. Ingat, kalau Kolmogorov-Smirnov, ini sampelnya harus berapa tadi? Lebih dari 50. Kalau Sapirowicz kurang dari 50. Gitu, ya. Nah, ini tampilan independent sample test. Ya. Jadi karena di sini itu tidak normal, ya kan? Ada yang ini, yang kontrol ini, yang tidak normal berarti kita akan pindah ke main weight nih. Tapi kalau normal kita lanjut ke independent test. Nah, di sini kita lihat nih, ya nilai P-nya, ya 0,4, dan kemudian 0,408, 0,848, 0,848. Jadi di sini kita tahu, ya di sini tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Apa ya intinya tidak ada pengaruh ya karena memang nilai P-nya kurang dari lebih dari 0,05. Nah, ini yang post tadi yang nadi sama nadi ya, nadi sama ini pre-nya ya. Kemudian ini postnya, tekanan darahnya baru ada perbedaan. Nih, set. Nah, untuk menentukan nilai mana yang akan saya gunakan, apakah nomor 1 atau nomor 2, ini kan sama-sama hasilnya. Meskipun beda tipis ya nilainya, ya ada yang 0,027 sama 0,029. Ya, jadi nanti kita tentukan mau pakai yang ini atau pakai yang ini nih, Pak. Gitu kan nilai P-nya saya harus tuliskan di laporan saya. Nah, kita harus melakukan yang namanya Lavin test. Nih, Lavin test uji homogenitas. Ini sama seperti tadi ya, uji normalitas. Dikatakan homogen kalau dia P-nya lebih dari 0,05. Ya, kalau variasinya heterogen atau tidak homogen itu P-nya kurang dari 0,05. Kalau dia homogen, kita pakai yang ini nih, equal variance assume. Ini kalau dia homogen. Homogen ya.
Ini kalau ini dia heterogen. Ya, karena kita cek ini nilainya homo, ya mungkin nggak nih. Ya, ini nilainya ini nih. Nih, ya. Dia itu tidak homogen karena P-nya kurang dari 0,05. Jadi artinya kalau dia kurang dari itu berarti kita pakainya yang equal variance not assumed. Jadi nilainya adalah 0,029. Tuh, nanti kita belajar lagi di biostatistik. Nah, terakhir nih teman-teman, ya. Ingat, statistik ini hanya sebatas alat, ya kan? Peneliti boleh menjustifikasi, boleh memberikan sebuah sebuah asumsi atau persepsi, ya. Kemudian teman-teman harus paham dengan apa yang sedang dihadapi, yang sedang diteliti, ya kan? Karena yang tahu itu adalah si penelitinya, mau diarahkan kemana nih penelitiannya. Ya kan, kalau kita sendiri juga bingung juga mau gimana kita mau menentukan ujinya apa, hipotesisnya apa, kesimpulannya bagaimana, nanti akan kaca aduk. Ya. Jadi kita harus paham ilmu keperawatan, kemudian kita juga harus paham statistik. Ya, dua ilmu itu harus kita kombinasikan ketika kita melakukan yang namanya penelitian keperawatan. Oke. Silakan ada yang bertanya, teman-teman. Ngantok nih jangan-jangan. Sebelum kita lanjut ke yang kedua, untuk analisis data, nanti akan lebih menarik ketika kita hands-on langsung ya. Pakai laptop, kita nanti saya kasih data, kemudian kita coba olah dengan menggunakan SPSS, sampai teman-teman bisa. Nanti akan masuk di lab biostatistik, kalau nggak salah. Mungkin semester depan ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan atau lanjut? Sepertinya belum ada ya Pak, tapi masih bingung dalam penentuan yang angka-angka tadi untuk statis. Oke, siap. Nggak masalah. Saya cek dulu ya. Oke, baik. Saya mohon izin lanjut untuk materi yang kedua ya, teman-teman ya. Iya Pak, siap. Oh iya, kasih ya. Oke. Sudah munculkah teman-teman? Sudah Pak. Oke, siap. Nah, ini seharusnya saya mengajarkannya yang metode dan jenis data ya, cuma saya belum menyiapkan materinya. Ya, jadi saya moving to the others materials ya. Jadi saya sekarang kita diskusi terkait dengan bagaimana menyusun manuskrip ilmiah. Nah, ini akan kita susun setelah teman-teman tadi ada analisis data, kesimpulan selesai, kita bikin laporan, baru kita menyusun sebuah manuskrip. Ini salah satu tugas akhir yang nantinya akan teman-teman kerjakan ketika skripsi. Jadi luarannya ini adalah seperti ini, teman-teman. Berbeda dengan kakak-kakak tingkatmu. Ya, karena ini SK-nya baru disahkan tahun 2024 dan berlaku mulai angkatan yang sekarang sedang semester 6. Artinya teman-teman nanti menjadi angkatan kedua yang harus mengikuti kebijakan ini. Ya, jadi sebagai salah satu syarat untuk bisa wisuda ya harus bikin manuskrip ilmu. Nggak perlu khawatir nanti akan dibantu. Sebentar, ini typo. Oke, ya di sini nggak banyak yang bisa saya sharingkan. Nah, mohon diperhatikan ketika kita menulis artikel yang baik, ya teman-teman itu harus membaca, ya kan? Jangan sampai typo, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang
susah dimengerti. Jangan pakai bahasa-bahasa novel, jangan pakai bahasa-bahasa fiktif. Ya, karena kita sedang dihadapkan pada manuskrip atau naskah yang kita bikin itu naskah ilmiah loh ya, bukan naskah-naskah yang fiktif gitu, atau fiksi kayak gitu. Kemudian selain kita yang harus bisa memahami kata demi kata, pembaca yang akan membaca si artikel kita juga harus paham juga ya intinya dengan apa yang kita tuliskan ya. Jadi simpel teman-teman. Ujian sidang hasil skripsi itu kalau saya sendiri saya tidak akan bertanya kemana-mana, ya kan? Saya hanya memvalidasi apa yang mahasiswa tuliskan di skripsinya, ya kan? Dia paham betul enggak? Jangan sampai dia nggak paham. Makanya tolong, karena teman-teman masih masih muda-muda gitu, nanti kalau bikin skripsi aja digandake ya, digarap dewe. Gandake ki wis larang tur dosane ki akeh kan gitu. Ya, jadi mending buat sendiri, garap sendiri, ambil data sendiri. Jadi teman-teman ketika ujian tuh pede gitu kan. Oh iya, saya bisa menjelaskan karena kamu yang mengalami sendiri, menjalani sendiri kayak gitu. Kemudian ini menggunakan tata bahasa yang benar. Nah, ini beberapa kali pernah saya tanyakan ketika saya ikut pelatihan karena memang kalau untuk mengatur apa ya grammar ya tata bahasa Indonesia itu memang belum ada aplikasinya yang bisa membantu mengatur. Kalau misalkan yang bahasa Inggris itu kan saya sering pakainya Grammarly. Itu nanti kita tinggal masukkan nanti dia akan membantu mengatur strukturnya atau grammarnya yang bagus untuk bahasa Inggris. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu belum ada. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang baik, ya. Jadi kalau kita melihat struktur kalimat itu kan SPOK ya. Silakan setiap menulis setiap kalimat itu harus ada SPOK-nya. Paling enggak tuh ada SPO lah gitu. Ya, jadi benar-benar kalimat yang utuh. Ya, jangan setengah-setengah. Dan jangan sering menggunakan tanda baca koma, ya kan? Karena ketika kita baca terlalu panjang, kalimat itu nggak efektif akhirnya. Kemudian saya selalu bilang ke mahasiswa saya, ketika menulis dalam sebuah paragraf itu, satu paragraf itu maksimal ada 10 baris. Ya, ke bawah tuh 10 baris. Ya, kalau sudah lebih dari 10, kamu mau tidak mau, suka tidak suka, harus kamu enter. Ya kan, bikin paragraf yang selanjutnya. Jangan sampai satu halaman itu satu paragraf. Bosan yang baca. Ya, jenuh yang baca. Kok gak beres-beres ya, gak sampai titik, gak sampai selesai. Nah, itu yang akan membuat orang itu nggak akan mau baca apa yang kalian hasilkan. Ya. Terus kemudian maksimal 10 baris dan minimal dalam satu paragraf itu harus ada 3 kalimat saja. Minimal itulah ya, gitu kan 3 kalimat. Kalau kita berbicara tentang kalimat berarti di situ ditandai dengan adanya titik. Ada baca titik. Ya, jadi saya akan lihat tuh, saya akan hitung kalau mahasiswa bikin skripsi, ya kan? Setiap paragraf itu, oh dia baru 2 tambahkan atau enggak kamu ikutkan nih si paragraf ini ke atasnya atau ke bawahnya, ya. Kalau misalkan baru 2, baru 1, kalau 3, nah boleh nggak masalah. Tetapi harus benar-benar eye catching, kayak gitu dalam sebuah paragraf. Kemudian, ya sebisa mungkin teman-teman menggunakan kalimat aktif. Ya, jadi jangan penelitian ini dilakukan itu kan pasif, ya kan? Instrumen yang digunakan itu kan pasif. Kalau kalian nanti mau publish di internasional itu pasti ditolak. Ya, karena harus menggunakan bahasa yang aktif. Misalnya penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner bla bla bla. Ya kan? Kemudian penelitian ini atau peneliti melakukan kegiatan penelitian ini. Nah, jadi kata pasifnya itu diubah menjadi kata aktif. Ya, jadi jangan pakai di. Ya. Misalnya data dianalisis. Nah, jangan gitu. Analisis data menggunakan uji. Nah, kayak gitu. Jadi harus benar-benar memilih kata-kata yang dia aktif. Dan yang penting ya teman-teman ya tidak menggunakan dialek setempat. Ya, bahasa Jawa, bahasa Kudus masuknya ke manuskrip yang dibaca oleh orang Ambon. Bingung ini apa sih bahasanya tanpa kita berikan definisi konseptualnya itu apa maknanya. Nggak boleh. Ya, apalagi dengan bahasa-bahasa jargon gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa teknis itu kan bahasa-bahasa gaul gitu nggak bisa kita tuliskan di manuskrip kita. Ya. Ini bisa pakai bahasa Inggris standar atau bahasa Indonesia yang standar. Kemudian kalimatnya jangan panjang-panjang tadi ya saya bilang jangan pakai kebanyakan koma ya kan. Misalnya penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronik yang tidak menular gitu kan yang terjadi pada kelompok resiko, koma hal ini nah itu kan
sebetulnya kan bisa kita titik, ya kan kita berikan titik gitu, nggak perlu di koma, 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 koma. Akhirnya tadi ya nggak efektif kan. Ya, ini sama ya, hindari struktur kalimat yang kompleks, yang terlalu kemana-mana gitu kan. Jangan menduplikasi, kecuali kamu memperjelas. Ya, kalau sudah kamu jelaskan di kalimat itu, jangan kamu ulangi lagi di kalimat yang selanjutnya. Ya, kemudian harus jelas, bisa dipahami dan tidak apa ya, vagu. Vagu itu tidak apa ya, tidak ambigu, ya tidak memberikan kesan makna ganda. Kemudian cara penulisan daftar kata-katanya, kemudian hindari dengan menggunakan kata personal aku, kita, kamu, bukan nya itu nggak boleh. Ya, jadi nanti ini akan memberikan pandangan bahwa si peneliti ini melakukan atau memberikan asumsi-asumsi yang seharusnya tidak diberikan. Ya, kalau mazhab saya yang saya pahami, ketika kita menulis sebuah artikel itu tidak boleh kita berasumsi. Ya, bolehnya hanya menyimpulkan atau mereview ulang. Tapi kalau tiba-tiba berasumsi tanpa kita berikan daftar pustaka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena bukan kapasitas peneliti untuk berasumsi, kecuali tadi ya hanya menyimpulkan atau menggarisbawahi dari apa yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Ingat ya, jangan berasumsi. Nah, ini struktur artikel. Ya, nanti pasti ada, ini juga kalau di SK tugas akhir sudah di-share juga ke kakak tingkatnya. Jadi nanti mahasiswa juga harus membuat artikel sesuai dengan template yang saya berikan gambarannya. Ya, jadi apa saja yang harus muncul? Ya, harus ada judul, ya. Kemudian abstraknya, ya, kemudian abstraknya, ya, kemudian keywordnya, kata kuncinya, kemudian imrat, ini yang penting, ya, wajib ada imrat. Imrat itu apa, Pak? Introduction, methods, result, and discussion. Ini adalah standar internasional, ya, yang harus kita gunakan untuk menyusun artikel. Jangan lupa kesimpulannya, ya kan, ucapan terima kasih, kemudian referensinya, daftar pustakanya, kemudian kalau ada supplementary data kita juga berikan, misalnya si jurnal itu meminta data mentahnya, tapi jarang sih, ya, atau misalkan apa ya, cover letter, atau misalkan meminta ethical clearance-nya atau surat izin penelitiannya, itu baru kita berikan. Nah, imrat tuh bagaimana, Pak? Yang pertama adalah introduction. Introduction ini tuh teman-teman tuh menjustifikasi. Ya, nanti kita jelaskan di spesifik di terakhirnya. Ya kan? What is the problem? Apa masalahnya? Kemudian M, material and methods ya. How can the problem be solved? Bagaimana si masalah itu bisa diselesaikan? Hasilnya bagaimana? Kemudian maknanya apa dari hasilnya itu? Nah, ini ya, maknanya apa dari hasilnya itu? Nah, apa saja yang harus muncul di introduction? Ya, intinya itu kenapa sih? Misalnya nih, Mbak Vila mau meneliti tentang DM. Kan, atau hipertensi yang paling banyak diteliti oleh mahasiswa. Nah, di bagian introduksi ini harus meyakinkan kepada pembaca, kepada kita. Kenapa kok milih DM penyakit ki akeh? Kan gitu. Di Indonesia nggak DM aja tuh penyakit tidak menular yang mengancam jiwa, yang mengancam kesehatan, yang menghabiskan uang negara itu kan tidak hanya DM, tidak hanya hipertensi. Nah, disitulah yang harus kita kuatkan. Ya, jadi ini penjelasan. Kenapa, mengapa, justifikasi. Kemudian paragraf selanjutnya, teori yang digunakan apa? Nah, teori yang digunakan apa? Untuk menjelaskan terjadinya penyebab prevalensi. Kenapa kok DM masih tinggi? Apa dampaknya? Ya kan? Apa kok impact-nya? Nanti tuliskan modelnya. Kan kemarin waktu semester 1 sudah belajar apa ya? Apa sih kalau berbeda IDK atau KDK ya, saya lupa. Yang belajar tentang teori perawatan ada Orem, ya kan, ada Maglaya, ada Florence Nightingale, kemudian ada apalagi ya, HPM, Pearson, gitu kan, kemudian banyaklah itu yang nanti akan bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam introduction. Kemudian ya gap-nya.
Ya kan kayak tadi contohnya loh. Kok kenapa sih si tadi misalnya ya, si responden tadi sudah dikasih makan dengan nasi kok masih lapar? Nah, itu yang perlu kita teliti. Kenapa? Why? Describe muncul gap. Ya. Ya, kenapa kok nggak sesuai dengan teorinya? Padahal orang ngomong itu kalau dikasih makan pasti kenyang. Kok ini masih lapar kan? Gitu. Itu adalah gap, research gap, kesenjangan. Baru nanti di akhir introduction teman-teman tuliskan pertanyaan penelitiannya, ya kan, sama hipotesisnya. Gitu. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara, ya kan? Kesimpulan sementara, ya yang bisa kita berikan untuk perlu nantinya kita buktikan. Nah, kemudian di bagian metode apa isinya? Apa isinya apa saja, Pak? Yang pertama adalah populasinya siapa, ya kan, sampelnya itu siapa. Itu kemudian metode ini ya, sorry, ya. Rumusnya pakai mana untuk menentukan sampelnya. Kemudian definisi operasional variabelnya, metode yang digunakan, dilakukan instrumennya, gitu kan. Alas datanya apa saja. Gitu. Ini harus rinci ya, harus detail. Kalau saya sendiri itu, kalau di artikel itu harus muncul desainnya apa, populasinya siapa, sampelnya itu siapa, berapa jumlah sampelnya, ada nggak kriteria sampelnya, terus kemudian ada nggak apa prosedur prosedur penelitiannya, instrumen yang digunakan tuh apa, jelaskan secara detail. Ya kan, kalau misalkan teman-teman gunakan kuesioner baku itu tuliskan itu dari mana, judulnya apa, kemudian nilai validitasnya berapa. Kemudian kalau teman-teman memberikan sebuah intervensi atau perlakuan itu harus dijelaskan secara detail. Ya kan, tahapan-tahapannya itu seperti apa. Ya kan, tahapannya, prosedurnya dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Kemudian berapa lama dilakukan, kemudian berapa kali dilakukan, medianya pakai apa harus detail. Karena kenapa? Ini yang akan menjadi pertanggungjawaban teman-teman untuk membuktikan atau untuk memberikan informasi bahwa ini loh metode yang saya gunakan sehingga hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Kemudian di bagian result, di bagian hasil, ini kita isi temuan-temuannya. Kemudian interpretasinya apa? Ya, tidak memberikan komentar atau membahas lebih lanjut, belum bagiannya di sini, ya, karena ada discussion pembahasannya. Jadi intinya hanya fokus untuk misi, isinya tabel, ya kan, kemudian isinya apa, kemudian interpretasi data kayak gitu-gitu saja. Jadi nggak perlu dibahas. Baru nanti yang dibahas di sini nih, ya, main findings, findingsnya apa, temuan utamanya. Kemudian baru kita berikan komentar. Komentar ini bukan asumsi ya teman-teman ya, tetapi kita kaitkan dengan riset yang lainnya. Ini kan dengan teori, teori, teori yang melatar belakanginya. Teori. Kemudian discussion di bagian bawah kita tuliskan limitation-nya. Ya, keterbatasan kelemahan pinter kita tuh apa sih? Gitu kan, sehingga kita bisa mengidentifikasi. Kita istilahnya apa ya istilahnya gentle ya untuk memberikan ini loh kurang-kurangnya sehingga nanti bisa menjadi masukan untuk kita selanjutnya. Gitu. Nah, abstrak ini harus muncul di manuskrip ya. Jadi ini harus berdasarkan IPA tadi ya, introduction, method, result, and discussion, kemudian harus stand alone, tidak boleh ada citasi, ya harus ada keywordnya, gitu. Maksimal 250 kata, ya kemudian backgroundnya 2 kalimat saja, nggak usah banyak-banyaknya, metodenya 2 kalimat, ya kan, kemudian resultnya itu berisi temuan utamanya sesuai tujuannya, konklusinya itu 2 kalimat, ya jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini judul. Bagaimana kita harus menulis yang baik, ya, spesifik. Ya, jangan kemana-mana. Judul ini tuh kayak merek ya, teman-teman. Ya kan, semenarik mungkin. Kalau kita punya produk jualan gitu kan, kita pengennya tuh semenarik mungkin ya. Kita bikin brandnya, gitu kan. Nah, sama seperti judul. Orang mau baca, itu biasanya akan dibaca judulnya terlebih dahulu. Ya, kayak menarik nih, bikin penasaran. Itu kan bikin kepo. Itu yang penting. Harus informatif, akurat. Jangan terlalu panjang. Ya, jangan mengganggu pembaca, ya, gitu. Kemudian menarik. Nah, ini nih jadi kepo nih, oh kayaknya judulnya menarik nih,
Ya, nggak boleh pakai jargon, nggak boleh ada singkatan di judul ya teman-teman ya. Nggak boleh ada rumus, nggak boleh ada angka. Ya. Kemudian ini hendaknya berisi 1 sampai 2 keywords-nya. Ya, kemudian jangan tidak perlu menggunakan kata-kata yang seperti ini, investigation of, study of, ya kan, more about, dan revisited. Nah, itu nggak perlu kita gunakan. Jadi ini ya sejelas mungkin. Nanti saya kasih contoh, beberapa contoh judul-judul yang sudah pernah saya buat. Nah, ini contohnya, ya mungkin eh, contoh yang sering kita gunakan. Ya. Jadi simple, ya. Nah, kalau ini kan terlalu panjang nih, ya kan, terlalu panjang. Ini nggak bisa kita gunakan. Nah, ini juga terlalu kurang spesifik, ya kan, ini nggak bisa kita gunakan. Nah, ini yang penting nih. Nah, ini yang judul yang bagus. Nah, contohnya seperti ini. Effect after influenza vaccination on infection rates in rural communities. Ya, sebetulnya kalau kita menyusun manuskrip itu sebetulnya tempat nggak perlu kita tuliskan ya teman-teman ya. Jadi kan selama ini kan kita sering nulisin ya penelitian bla 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 di misalnya SD berapa, di puskesmas mana, di rumah sakit apa. Nah, itu kan nggak perlu kita tuliskan kalau di manuskrip. Nggak menarik dan akan membuat orang itu kayaknya nggak terlalu general dan nggak terlalu global dan kalau tempatnya cuma segitu-segitu saja. Terus keywordnya ini kita kenapa kita perlu pakai keyword itu untuk membantu pembaca menemukan artikelnya. Jadi biasanya akan saya ambil dari judul saya, begitu kan? Dan biasanya saya akan kaitkan dengan mesh. Mesh itu apa? Medical subheadings ya, kata-kata yang sering digunakan di dunia kesehatan atau medis. Jadi nanti biar ketika orang lain itu search misalnya kata diabetes, gitu kan, nanti yang muncul adalah penyakit. Author contribution itu kita menjelaskan kontribusi dari masing-masing author, ya kan? Misalnya ada 3 orang itu, author pertama ngapain, author kedua ngapain, author ketiga ngapain. Acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih, ya. Jadi kita spill, ya kan, si sponsor-sponsor kita, gitu kan, orang-orang atau pihak yang membantu kita, dan dia tuh kontribusinya itu apa? Oh misalnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada misalnya dinas kesehatan yang telah memberikan izin penelitian, ya. Kemudian koma puskesmas X yang sudah membantu apa teknis penelitian di lapangan. Kemudian misalnya siapa-siapa, atau kalau misalkan kita didanai si penelitian kita tinggal tuliskan ya, misalnya saya terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya yang telah memberikan pendanaan atas penelitian ini dengan skema apa, nomornya berapa. Tulis. Jadi sebagai reward atau ucapan terima kasih kepada yang sudah membantu proses penelitian kita. Nah, referensis atau daftar pustaka teman-teman ini penting ya, gitu kan. Mulai dari sekarang harus sudah belajar Mendeley atau reference manager. Kalau nggak punya Mendeley boleh pakai yang reference manager di Word juga boleh. Ya kan, atau mau di apa pakai EndNote juga boleh, ya kan, pakai Zotero juga boleh, silahkan. Jadi dibiasakan dari sekarang harus sudah mumpuni mahir menggunakan Mendeley. Gitu. Terus emang kalau misalkan di jurnal ini kita tetapkan nih maksimal 5 tahun terakhir kalau kita menggunakan artikel ilmiah sebagai referensi. Ya, kalau misalkan kita pakai buku teks, kita tetapkan 10 tahun terakhir. Kayak gitu. Nah, kesalahan umum yang sering kita lakukan, ya kan, abstraknya itu nggak jelas, temuan-temuan utamanya nggak dijelaskan, ya. Kemudian di bagian introduction tuh nggak urgensi penelitian itu nggak ada, gitu kan, nggak ada alasan kenapa sih kamu memilih diabetes mellitus, nah nggak ada. Kemudian di bagian metode nggak dijelaskan secara detail, misalnya nih, sudah jelas penelitian saya itu memberikan intervensi. Ya kan, kenapa kita tidak menceritakan intervensi secara detail di bagian metode? Ini sering saya temukan di artikel bahasa Indonesia. Suka pelit, kan, suka nggak menjelaskan artikelnya. Sehingga nanti kalau saya mau menduplikat intervensi yang sudah diteliti, saya itu nggak bisa membaca secara detail. Gitu. Akhirnya saya harus kontak si autornya. Itu pun kalau direspon, karena belum tentu direspon juga. Gitu. Terus kemudian di bagian result itu hasilnya nggak jelas, ya kan, angka-angkanya juga ambigu. Kemudian di discussion itu kebanyakan imajinasi.
ya kan, bukan berbasis teori dan artikel atau penelitian sebelumnya. Ya. Terus kemudian kesimpulannya terkadang tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dia ngomongin apa, kesimpulannya ngomongin apa. Jadi nggak match. Nah, itu contohnya, teman-teman. Materinya. Ini beberapa contoh. Nah, kalau ini nanti teman-teman akan membuat seperti ini di akhir perkuliahan sebagai tugas akhir. Ya, ini format manuskrip yang dikeluarkan kemarin saya susun nih di Ungu. Di sini nanti bisa dibaca saja. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi di bagian-bagian ini sudah dijelaskan dan kita tinggal bisa menentukan kira-kira di bagian itu apa yang harus kita tuliskan. Oke, ya, silakan ada yang mau didiskusikan teman-teman sambil saya berikan contoh beberapa artikel yang sudah pernah saya terbitkan. Nanti di bagian praktikum ya minggu depan juga akan diajarkan bagaimana menulis artikel juga, menulis manuskrip juga. Ini saya berikan contoh-contoh saja ya. Nah, ini contohnya nih, ini contoh-contoh. Jadi kalau kita menulis judul, ini penelitian saya dengan Bu Indana, dengan Bu Fitriana. Ini saya terbit di Jurnal Litbang, Sinta 3. Nah, ini contohnya nih. Jadi nggak perlu menuliskan judul yang terlalu panjang. Ya, jadi benar-benar intinya apa? Ya, training of hard-coded improve early detection skill of stunting. Nah, ini kan menarik. Nggak perlu saya tuliskan di mana, gitu kan. Kemudian apa pada siapa gitu. Abstrak cukup cukup simple ya, nggak perlu kita apa panjang-panjang. Tapi yang penting intinya di sini ada introduction-nya, ya kan cuma satu aja malah saya, satu kalimat. Kemudian tujuannya apa? Nah, ini yang penting nih teman-teman ya, metodenya harus jelas seperti ini. Nah, ini panjangnya di sini nih metodenya. Jadi saya tuliskan, saya tak gedekan. Nah, saya tuliskan nih desainnya kuasa eksperimen, ya kan? Terus kemudian populasinya adalah kader. Kemudian sampelnya segini 33. Kemudian tekniknya pakai purposive sampling, kriterianya ini. Kemudian penelitian ini dilakukan di 2 puskesmas, ya kan? Pada bulan November. Instrumen penelitiannya pakainya ini. Kemudian nih, intervensi yang saya berikan ini, ya kan? Kasih apa pelatihan gitu kan selama 4 sesi selama 2 hari durasinya 45. Nah ini loh seperti ini teman-teman yang perlu kita jelaskan secara detail sehingga nanti bisa diadopsi gitu kan materinya apa saja yang kita berikan kemudian antidotatnya pakai apa nih pakai Manwithy and Wilcoxon kesimpulannya apa cukup satu kalimat kesimpulannya. Hasilnya. Jadi menjawab tujuannya kan untuk mengintegrasi ada nggak pengaruh? Ya sudah, berarti si hasilnya itu cukup kita tuliskan ada kok pengaruhnya dengan nilai berapa P 0,000. Nah, baru ini adalah apa rekomendasi, imprap discussion atau conclusion ya. Nah, ini nanti untuk isinya disesuaikan dengan setiap bahasan. Ya, kayak gitu contohnya. Ya jelas detail gitu kan di hasil cukup dituliskan hasil-hasilnya ada tabelnya seperti ini. Nah inilah yang nanti akan teman-teman bikin ketika tugas akhir nanti ya kan sebagai syarat kelulusan teman-teman dan bisa wisuda. Saya kasih contoh lagi satu lagi. Saya kasih contoh satu lagi mungkin ada yang berbahasa Inggris ya. Nah ini juga saya
penelitian juga, tapi dengan dosen dari UNSUD, ya, dari UI, kemudian dari Poltekkes Palembang, ini teman-teman saya semuanya, ya, kita kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, ini contohnya nih, ini segini aja judulnya, Improving Universal Precautions Knowledge Through Virtual Reality Video in Professional Nurse Program Students. Cukup itu saja, nggak perlu kemana-mana. Nah, cukup di sini kita tuliskan. Kalau ini biasanya teman-teman akan mengikuti format yang ada di jurnal, ya. Ada yang dia ditulis introduction, method, ya kan, conclusion, kan. Tapi ada yang kayak tadi tidak dituliskan si subpoinnya, ya. Dan biasanya itu isinya juga sesuai dengan jurnal sasaran. Yang paling terpenting adalah di sini nih, kalian harus bisa menjelaskan secara detail di bagian metodenya, ya. Karena si abstrak ini adalah kayak semacam apa ya, kalau kita jualan tuh kayak dia tuh yang bisa kita pamerkan sebelum orang itu membaca secara keseluruhan. Orang itu, pembaca itu akan membaca artikel kita dari abstraknya dulu. Kalau abstraknya itu menarik, ya kan, pasti dia akan mau membaca. Sama kayak kita mau beli sesuatu. Kalau di packagingnya itu menarik, ya kan, warnanya mencolok, pasti kita akan ingin penasaran dan ingin mencobanya, ingin membelinya. Begitu. Ya, jadi di metode ini kita jelas pakai desain apa, berapa orang, gitu kan. Terus kemudian kapan dilakukan, di mana dilakukan. Nah, di beberapa artikel atau jurnal di luar negeri itu, di Indonesia juga, bahkan kita tidak perlu menuliskan di mana tempat kita secara spesifik. Misalnya kayak tadi nih, di artikel yang sebelumnya saya share ke teman-teman. Saya hanya menuliskan di 2 puskesmas di Kabupaten Kudus. Cukup seperti itu. Meskipun saya tahu di puskesmas mana, tapi tidak perlu saya spill di situ. Nah, kemudian kayak di sini, kalau yang tadi sebelumnya saya itu penelitiannya di undaan sama di dawe. Tapi saya tidak perlu menyepil nama dawe dan undaan itu di artikel ini. Karena tidak akan bisa impact juga kalau dibaca sama orang di luar negeri, ya kan, nggak akan tahu juga undaan itu mana, dawe itu mana, gitu kan. Sama seperti ini nih, ya kan. Di sini saya hanya cukup menuliskan two public universities. Ya, jadi di sini saya melakukan penelitian di UI sama di UNSUD. Tapi nggak perlu saya spill tuh kampus UI sama UNSUD di penelitian. Ini adalah contoh-contoh. Kemudian instrumennya apa? Kemudian ini yang penting ya. Nah, kadang ini yang suka suka teman-teman lalaikan atau peneliti itu abaikan. Padahal kita penting untuk menjelaskan intervensimu ki opo. Karena saya butuh untuk membaca. Oh, saya di sini nih. Ya, saya kasih virtual reality video VCR, kemudian selama 17 menit, kemudian 3 kali, ya kan, setiap nonton video, kemudian materinya apa saja ada di sini ya, ada proper hand washing, PPE use, kemudian injection site practice, handling of potentially contaminated equipment, dan sebagainya. Kemudian saya pakainya Pertis sama independent test. Beda ya, kita jelaskan di sini. Nah, itu teman-teman contoh-contohnya saja. Kemudian isinya juga sama, nanti menyesuaikan. Ya, tidak perlu khawatir, nanti teman-teman akan dibantu untuk membuat ini, ya, untuk sebagai warming up teman-teman ketika nanti akan menyusun skripsi. Oke. Oke, gitu teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan atau cukup? Halo, masih ada di sana teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Masih menunggu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah pusing kayaknya. Iya, Pak, sangat pusing soalnya Sangat ternyata pusing. buat Ya, manuskrip itu ternyata harus berdasarkan data-data yang agak membingungkan. Tapi iya nggak betul sekali gitu. apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman pusing, artinya berpikir ya. Artinya ketika diberikan materi berarti ada proses pencernaan di dalam otak ya. Terus sehingga saya senang ketika teman-teman pusing. Nanti kita akan lebih hands on ketika nanti praktikum. Sehingga nanti teman-teman benar-benar terpapar ya bagaimana menyusun proposal, menyusun laporan, menyusun manuskrip. Ya, ingat teman-teman harus tetap semangat karena ini menjadi bekal ketika teman-teman nanti skripsi. Ya, karena ingat sekali lagi, skripsi tidak tugas kelompok, ya, tetapi tugas individu.
gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman itu kesulitan karena dari awal kita tidak mempersiapkan, ya nanti teman-teman akan tertinggal oleh teman-teman yang lainnya. Karena nanti ketika teman-teman skripsi itu tidak akan bisa meminta tolong ke teman yang lainnya, karena yang lainnya juga sedang berjuang sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu nanti di pertemuan selanjutnya ya, masih ada satu lagi yang menjadi PR saya dan bertemu di praktikum minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memacu atau memicu teman-teman untuk bisa kepo lebih banyak sehingga nantinya ketika pas praktek teman-teman lebih banyak menggali ilmu dari dosen-dosen yang mengajar sebagai bekal teman-teman ketika mengerjakan skripsi nanti di semester depan, di tahun depan, sorry. Baik, untuk materi nanti saya akan kirimkan ke Sipen, nanti bisa dibantu dikirimkan ke teman-teman yang lain. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya rasa cukup. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu terbatas ketika nanti setelah ini kok masih atau baru kepikiran bertanya, boleh silakan nanti bisa japri saya. Itu ya, saya akan memfasilitasi selama 2 minggu untuk bisa meningkatkan pemahaman teman-teman terkait dengan bagaimana melakukan penelitian keperawatan. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Monggo silakan bisa melanjutkan aktivitasnya, nggih. Oke, sama-sama. Saya mohon izin end meeting, nggih. Iya, Pak.